Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Ibu, eh, dan selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Farid dari kelompok satu. Izin mempresentasikan terkait dengan materi yang sesuai dengan RPS 1, Bu, pengantar promosi kesehatan. Jadi di kelompok kami itu ada 3 orang, Ibu, yang eh, eh, Muhammad Miftah Farid, saya sendiri. Terus yang kedua itu Mbak Cahyati Febriana dengan NPM eh, 25100200001. Dan yang ketiga ada Mas Krishna Aditya dengan NPM 25100200003. Oke, lanjut. Eh, kita terkait dengan RP1 ini, Bu, kita mendapat materi terkait dengan dasar promosi kesehatan. Jadi, apa itu promosi kesehatan? Jadi, sesuai dengan referensi yang kami cari, itu ada beberapa referensi yang kita dapatkan, Bu. Jadi, yang pertama, dari WHO 1984, itu promosi kesehatan tidak hanya untuk merubah perilaku, tetapi juga perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Jadi, promosi kesehatan ini berkaitan erat dengan perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku seseorang itu sendiri untuk menunjang perilaku-perilaku kesehatannya dia gitu. Terus yang selanjutnya dari referensi Noto Atmojo 2014, promosi kesehatan merupakan suatu bentuk pendidikan yang berupaya agar masyarakat berperilaku sehat yang baik. Jadi kalau di Noto Atmojo ini yang kami dapatkan itu dia lebih konsen terkait dengan pendidikannya, edukasinya agar masyarakat ini berperilaku sehat dari dasar ilmu pengetahuan gitu. Terus yang selanjutnya definisi promosi kesehatan menurut Lawrence Green 1984. Promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Jadi, kalau menurut Lawrence Green ini lebih komprehensif, lebih kompleks, yaitu dia ada kaitannya dengan intervensi ekonomi, politik, dan organisasi yang menunjang terkait dengan perubahan perilaku seseorang untuk menunjang kesehatan dirinya sendiri untuk merubah perilakunya dia terkait dengan perilaku-perilaku kesehatan. Terus yang selanjutnya referensi dari Piagam Ottawa 1986. Promosi kesehatan adalah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dirinya sendiri. Ini juga menekankan bahwa seseorang perlu mengidentifikasi aspirasi, memenuhi kebutuhan, dan mengendalikan lingkungan untuk mencapai kesehatan. Jadi, ini upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga dia mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dirinya sendiri. Jadi, ada kaitannya dengan lingkungan sekitar dari sosialnya itu dari aspirasi-aspirasi ataupun dari kehidupan sosial yang ada di individu itu menunjang terkait dengan perubahan perilakunya dia. Oke, selanjutnya terkait dengan sejarah promosi kesehatan. Jadi sesuai dengan item RPS-nya yang kemarin. eh, itu kita memasukkan item terkait dengan sejarah promosi kesehatan. Jadi yang pertama itu di tahun 1978 ada deklarasi Alma-Ata dari Kazakhstan. Terus yang selanjutnya ada di tahun 1986 Ottawa Charter. Terus di tahun 1991 ada konferensi internasional promosi kesehatan di Sundsvall, Swedia. Terus dan di tahun 1997 deklarasi di Jakarta. Dan terakhir ada di tahun 2005 Bangkok Charter. Dan di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan sejarah promosi kesehatan. Yang pertama adalah Deklarasi Alma-Ata.
Dari deklarasi Alma Ata ini mengedepankan pelayanan kesehatan primer ataupun primary health care. Jadi dasar-dasar untuk pelayanan kesehatan primer gitu. Jadi poin dari terkait dengan deklarasi Alma-Ata ini pelayanan kesehatan dasar. Jadi isi deklarasi Alma-Ata sendiri ada beberapa poin. Yang pertama ada eh, kerjasama secara global dan perdamaian itu sangatlah penting. Itu artinya kita kerjasama dengan negara-negara lain ataupun lingkungan-lingkungan yang lain untuk menunjang terkait dengan aspek promosi kesehatan ini sendiri. Terus yang kedua, kebutuhan lokal dan masyarakat harus mendorong kegiatan promosi kesehatan. Jadi keterlibatan masyarakat itu sangat sangat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan perilaku, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan ini sendiri. Terus yang selanjutnya, ekonomi dan sosial dibutuhkan untuk membentuk kesehatan. Jadi di sini ada beberapa faktor sosial dan ekonomi yang dapat menunjang atau menentukan faktor-faktor kesehatan. Jadi salah satunya mungkin ada pendidikan, terus gizi dan pangan, air bersih dan sanitasi, serta lingkungan hidup ataupun pemukiman ataupun perumahan gitu. Jadi beberapa poin itu yang dapat menunjang terkait dengan program-program promosi kesehatan yang dapat merubah perilaku seseorang untuk menunjang kesehatannya sendiri. Terus yang selanjutnya pencegahan harus menjadi bagian dari pelayanan kesehatan. Jadi program preventif itu menjadi acuan utama untuk melaksanakan program-program promosi kesehatan. Terus kebutuhan pemerataan status kesehatan. Jadi eh, pemerataan terkait dengan status-status kesehatan itu benar-benar apa namanya didistribusikan dengan baik sehingga semua warga negara ataupun semua orang itu berhak atas dasar kesehatan individunya. Terus yang selanjutnya, berbagai sektor dan pelaku harus dilibatkan dalam upaya peningkatan kesehatan. Jadi eh, misalkan di Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan-dukungan dari sektor-sektor lain gitu. Jadi perlu ada keterlibatan sektor dan apa namanya aktivitas-aktivitas lain untuk mengupayakan peningkatan-peningkatan kesehatan itu sendiri. Terus yang selanjutnya terkait dengan Ottawa Charter di 1986. Kalau di Ottawa Charter ini dia ada tiga rumusan strategi Promkes Ottawa Charter. Yang pertama adalah advokasi. Jadi membuat lingkup advokasi ataupun lingkup sosial sehingga saling apa namanya saling bekerja sama untuk menunjang strategi-strategi Promkes itu sendiri. Terus yang kedua adalah penerapan ataupun pemberdayaan. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan pemberdayaan untuk menunjang strategi-strategi Promkes untuk memberdayakan kesehatan-kesehatan semua semua orang yang apa namanya sehingga menunjang aspek-aspek kesehatan itu benar-benar dikendalikan dengan baik. Terus yang selanjutnya adalah mediasi. Jadi kerjasama lintas sektoral itu tadi. Jadi ada mediasi dan lain sebagainya untuk menunjang program-program promosi kesehatan. Terus yang selanjutnya adalah konferensi internasional dari Sundsvall, Swedia. Jadi kesimpulan dari konferensi Sundsvall ini adalah lingkungan yang mendukung sangat penting dalam kesehatan. Jadi faktor-faktor lingkungan yang di sekitar kita itu sangat-sangat mendukung untuk kesehatan kita. Jadi misalkan ada fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat itu berarti kita juga bisa menunjang terkait dengan aspek kesehatan kita. Jadi kalau misalkan aksesnya dekat itu kan kita juga bisa menjangkau fasilitas kesehatan itu sendiri. Mungkin ada beberapa contoh lain terkait dengan apa namanya lingkungan yang sehat itu bisa mendukung kesehatan dirinya sendiri gitu. Nah, selanjutnya
Konferensi internasional promosi kesehatan di Jakarta itu tahun 1997. Jadi konferensi keempat ini merupakan konferensi pertama yang diadakan di negara berkembang dan pertama kali melibatkan sektor swasta. Deklarasi Jakarta menegaskan bahwa kemiskinan adalah ancaman terbesar bagi kesehatan. Jadi mungkin kalau misalkan di Deklarasi Jakarta ini ada beberapa poin. Jadi di promosi kesehatan itu sendiri adalah inventaris utama untuk memberikan dampak pada determinan kesehatan, untuk memberikan manfaat kesehatan masyarakat. Jadi poinnya itu apa ya, memberikan dampak terhadap masyarakatnya langsung gitu. Terus yang selanjutnya memberikan hasil positif untuk meningkatkan kesetaraan bagi masyarakat sehingga semua masyarakat yang ada di Indonesia mungkin tuh khususnya itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik ataupun mendapatkan derajat kesehatan yang baik gitu. Mungkin itu terkait dengan konferensi internasional yang di Jakarta. Terus yang terakhir adalah konferensi internasional promosi kesehatan di Bangkok tahun 2005 yang menyoroti kebijakan publik dan komitmen untuk bekerja sama antar pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta. Jadi ini lebih ke kebijakannya, jadi regulasinya ataupun standarnya yang harus diterapkan sehingga semua pihak itu berkomitmen untuk menerapkan ataupun menjalankan program-program kesehatan. Nah, salah satunya program promosi kesehatan sehingga benar-benar bisa apa ya menyeluruh. Jadi semuanya itu apa ya terdistribusi dengan baik sehingga semua pihak ataupun semua orang itu bisa mendapat derajat kesehatan yang baik. Mungkin itu untuk apa namanya definisi dan sejarah promosi kesehatan. Untuk selanjutnya terkait dengan teori dan model promosi kesehatan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Feby. Silakan, Mbak Feby. Baik, terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman semua, nama saya Caheti Febriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan model promosi kesehatan. Next. Baik, dari hasil diskusi kami, yang pertama yaitu ada Health Belief Model. Jadi disingkat HBM, di mana model ini diperkenalkan oleh Rosenstock pada tahun 1966. Jadi dari sumber yang kami dapatkan, model teoritis ini digunakan dalam menggambarkan kepercayaan individu terhadap perilaku kesehatan untuk mengetahui persepsi individu menerima atau tidak kondisi kesehatan mereka, sekaligus suatu konsep yang mengungkapkan alasan dari individu untuk mau atau tidak mau untuk melakukan perilaku kesehatan. Jadi, HBM ini berpusat pada kepercayaan dari individu itu sendiri terhadap kesehatannya. Oke, next, Mas. Jadi, teman-teman, HBM ini memiliki 4 dimensi serta 2 komponen yang dapat digunakan untuk melihat atau memprediksi keyakinan individu saat memutuskan berperilaku. Jadi bisa kita lihat ya, ada bagannya di sini. Yang pertama itu ada perceived susceptibility, yaitu merupakan keyakinan individu mengenai kerentanan dirinya terhadap suatu risiko penyakit. Jadi di dalam komponen ini mengartikan bahwa seberapa besar seseorang itu merasakan dirinya berisiko terhadap suatu masalah kesehatan. Contohnya itu teman-teman seperti penyakit menular COVID-19 yang dulu pernah terjadi. Jadi ketika seseorang itu merasa, oh mungkin saya bisa tertular nih COVID karena saya sering berinteraksi dengan banyak orang di tempat kerja, maka itu membuktikan bahwa seseorang itu sudah memiliki perceived susceptibility. Jadi artinya individu tersebut merasakan dirinya rentan terhadap penyakit, sehingga dari perasaan tersebut maka ia kemungkinan besar akan termotivasi untuk memakai masker atau melakukan vaksinasi. Terus dimensi yang kedua itu ada perceived severity.
Pengertiannya yaitu merupakan suatu keyakinan individu terhadap keparahan suatu penyakit. Jadi di dimensi kedua ini fokusnya itu adalah individu itu mengetahui keparahan suatu penyakit, sehingga ketika individu tersebut mengetahui keparahannya, maka ia akan melakukan tindakan pencegahan. Misalnya nih, eh, dia mengetahui tentang penyakit diabetes. Jadi, ketika individu tersebut percaya bahwa, oh, kalau saya kena diabetes dan saya tidak kontrol gula darah, saya bisa kabur nih penglihatannya atau kaki saya harus diamputasi seperti itu. Maka, dengan adanya severity tersebut, individu tersebut akan eh, mungkin rutin cek gula darah kalau misalnya dia terkena diabetes. Bisa juga contohnya seperti individu yang misalnya dia tahu kalau dia terus-menerus merokok, dia akan berpotensi untuk terkena kanker paru-paru yang bisa mematikan. Jadi di sini dia memiliki kesadaran bahwa merokok itu bahaya dan bisa menyebabkan kanker paru-paru. Selanjutnya itu ada perceived barrier, di mana di sini merupakan aspek negatif pada individu yang menghalangi individu tersebut untuk berperilaku sehat. Jadi dalam perceived barrier ini fokusnya itu individu fokusnya itu kepada hambatan atau kesulitan yang dihadapi. Misalnya seorang ibu yang mau membawa anaknya vaksin ke posyandu. Sebenarnya dia mau bawa ke posyandu, tapi mungkin dia berpikir, oh nanti kalau anak saya dibawa ke posyandu, kalau demam gimana? Kalau misalnya anak saya rewel gimana? Kayak gitu. Jadi terkadang alasan-alasan atau aspek negatif ini jadi penghalang untuk seseorang tidak jadi untuk melakukan perilaku hidup sehat. Terus selanjutnya ada perceived benefits. Ini merupakan keyakinan akan manfaat yang dirasakan individu apabila melakukan perilaku kesehatan. Jadi kalau benefit ini berfokus kepada keuntungan atau sesuatu yang positif yang dilakukan dari kebiasaan atau perilaku sehat. Contohnya itu seperti kita ambil dari COVID-19 tadi. Jadi misalnya dia menyadari bahwa kalau saya ikut vaksin COVID, maka tubuh saya akan kuat atau jika saya terkena COVID, maka eh, efek yang diberikan kepada dalam tubuh saya itu tidak begitu parah gitu. Jadi sehingga individu tersebut mengetahui apa keuntungan dari perilaku sehat. Atau misalnya untuk seseorang yang merokok, dia akan berpikir kalau saya berhenti merokok, saya bisa lebih sehat, nafas saya bisa lebih lega, juga keuangan saya juga lebih sehat gitu. Nah, jadi selain empat dimensi ini, HBM ini juga didukung oleh dua komponen. Yang pertama itu ada self-efficacy, di mana ini berfokus kepada kepercayaan diri sendiri terhadap kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya self-efficacy ini bisa menjadi apa ya, solusi dari perceived barrier tadi, di mana kalau barrier itu kan dia memiliki kendala atau penghalang gitu. Nah, ketika seseorang memiliki self-efficacy yang kuat, maka dia tetap akan melakukan perilaku kesehatan. Misalnya seorang ibu yang pengen rutin olahraga 3 kali seminggu, misalnya gitu. Nah, dia akan memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap berolahraga agar tubuhnya sehat, meskipun dalam sehari-hari dia memiliki banyak kesibukan seperti bekerja, mengurus anak, mengurus rumah tangganya, seperti itu contohnya. Lalu yang selanjutnya ada quest to action. Ini merupakan isyarat yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan atau perilaku berupa promkes, dukungan keluarga atau teman, aspek sosiodemografis. Jadi, kalau quest to action ini lebih ke ada dukungan atau rangsangan atau pemicu yang berasal dari luar ya, luar diri gitu, sehingga seseorang itu bisa melakukan perilaku kesehatan.
Nah, contohnya itu seperti promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Misalnya seorang penyuluh di puskesmas. Itu biasanya mereka memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu tentang misalnya tentang PHBS atau tentang vaksin di posyandu gitu kan. Nah, nanti penyuluhan ini nantinya akan mendorong seseorang atau individu untuk akhirnya melakukan perilaku kesehatan. Atau bisa juga dilakukan oleh dokter yang misalnya sedang melakukan konseling dengan seorang pasien gitu. Misalnya seorang pasien itu sudah terlihat ciri-ciri bahwa paru-parunya sudah rusak, maka disarankan untuk berhenti merokok. Lalu dukungan dari Quest to Action ini juga bisa muncul dari keluarga atau teman, bisa juga dari baliho-baliho yang bisa kita temukan di jalan, misalnya, atau spanduk yang berisi tentang pesan-pesan kesehatan. Jadi, Quest to Action ini lebih ke pemicu dari eksternal terhadap individu agar individu itu mau melakukan perilaku kesehatan. Nah, nantinya empat dimensi dan dua komponen ini akan melahirkan output, yaitu perilaku hidup sehat ataupun perilaku tidak sehat oleh individu. Next, Mas. Oke, yang kedua yaitu ada ecological model teori. Jadi, dari sumber yang kami baca, model ekologi ini telah banyak digunakan dalam kesehatan masyarakat. Sebenarnya, ecological model teori ini ada juga ya berhubungan dengan psikologi gitu. Jadi model ini berfokus kepada perubahan perilaku seseorang dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan, baik itu sosial, fisik, dan politik. Prinsip dasarnya adalah jika kita dapat mengubah lingkungan seseorang, kita dapat mengubah perilakunya. Oleh karena itu, terdapat penekanan pada kebijakan dan perubahan struktural untuk menghasilkan perilaku baru sambil mempertahankan agensi individu. Jadi, dalam ekologikal ini eh, ada interaksi antara individu dan lingkungan. Di sini ada tiga tingkatan. Yang pertama itu ada individual atau personal. Jadi faktor ini mencakup karakteristik individu yang akan mempengaruhi perilaku kesehatan nantinya. Misalnya ini seperti pengetahuan, terus ada sikap, keyakinan atau persepsi, atau nilai-nilai yang sedang dianut, keterampilan atau efikasi diri yang disebutkan tadi di HBM, juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, status ekonomi, dan kondisi fisik. Lalu di atasnya ada interpersonal atau sosial. Jadi faktor ini dipengaruhi oleh hubungan sosial dari sekitar individu, itu seperti keluarga, teman, rekan kerja, atau kelompok masyarakat setempat. Nah, contohnya itu seperti ada dukungan dari teman, norma-norma sosial dan budaya, tekanan sosial, atau bisa juga dari peran model atau panutan. Nah, misalnya nih, contohnya dari yang sosial ini, seseorang itu akan rutin berolahraga kalau teman-temannya juga rutin olahraga gitu. Jadi dia keikut sama circle-nya gitu. Terus yang ketiga ada environmental factor, yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini ada fisik, sosial, dan kebijakan. Contohnya ini seperti ketersediaan vaskes yang memadai, akses terhadap makanan sehat, terus ada kebijakan publik, misalnya seperti larangan merokok di tempat umum, terus juga kondisi lingkungan fisik yang mendukung, seperti adanya tempat olahraga, terus polusi udara yang teratasi, juga adanya dukungan atau lembaga-lembaga kesehatan yang bisa mendukung. Nah, misalnya mungkin di tempat rekan-rekan semua eh, ada taman atau jalur sepeda yang aman. Nah, dengan adanya fasilitas tersebut, maka masyarakat akan lebih semangat atau merasa didukung untuk melakukan perilaku kesehatan. Seperti itu. Next, Mas. Oke, yang ketiga yaitu ada sosial kognitif teori.
di mana sosial kognitif teori ini diperkenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Jadi menurut beliau, belajar belajar melalui observasi dan imitasi merupakan faktor kunci dalam belajar. Hubungan timbal balik antara tiga faktor nantinya itu akan disebut dengan sosial kognitif. Jadi sosial kognitif ini adanya hubungan timbal balik antara kognitif, enviro, dan behavioral. Jadi di sini bisa dilihat di dalam bagannya. Di dalam bagan itu ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama itu ada kognitif faktor. Itu biasanya berasal dari personalnya sendiri. Jadi di dalam personal ini ada knowledge, ada pengetahuan, yaitu sejauh mana seseorang itu memahami sesuatu. Terus ada harapan atau ekspektasi, itu seperti apa sih yang diharapkan dari seseorang jika dia melakukan sesuatu perilaku kesehatan gitu. Terus ada attitude atau sikap, yaitu pandangan atau perasaan seseorang terhadap suatu perilaku. Contohnya itu seperti seorang remaja misalnya yang mengetahui bahaya merokok. Lalu dia juga percaya bahwa berhenti merokok itu akan membuat badannya sehat. Itu adalah ekspektasinya. Lalu attitude-nya adalah dia tidak merokok dan juga bisa jadi mengajak teman-temannya untuk tidak merokok, seperti itu. Lalu yang kedua ada behavioral factor. Yang pertama itu ada skill. Skill itu yaitu keterampilan kemampuan seorang individu untuk melakukan suatu perilaku kesehatan. Terus ada praktek, yaitu seperti kebiasaan atau pelaksanaan dari perilaku kesehatan tersebut. Dan ada self-efficacy, di mana ini juga sama ya, yang disebutkan di HBM tadi, yaitu keyakinan diri seseorang bahwa dia mampu untuk melakukan perilaku kesehatan walaupun meskipun ada hambatan yang dialaminya gitu. Jadi misalnya kalau behavioral ini contohnya seperti seseorang misalnya dia mau mulai hidup sehat terus pengen masak masakan yang sehat. Nah, di situ ada keterampilan di dalamnya. Lalu prakteknya adalah dia rutin memasak makanan yang sehat setiap hari. Dan self-efficacy-nya adalah dia yakin bahwa dia mampu untuk menjaga pola makan, untuk rutin masak yang sehat, meskipun sehari-harinya dia sudah sibuk dengan banyak hal seperti itu. Terus ada aspek yang ketiga yaitu environmental factor. Ini merupakan faktor lingkungan ya, di mana faktor lingkungan ini ada 3 poin. Yang pertama itu ada norma sosial. Norma sosial ini sama seperti perilaku yang dianggap wajar di tengah masyarakat. Terus yang kedua itu ada akses in community, yaitu akses dalam komunitas seperti ketersediaan fasilitas untuk pendukung perilaku sehat seperti yang tadi saya sebutkan jalur untuk bersepeda atau pejalan kaki. Terus yang selanjutnya ada influence on other, yaitu kemampuan seseorang mempengaruhi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, contoh dari environmental ini seperti seseorang yang mudah untuk berolahraga atau jadi semangat olahraga karena di lingkungannya itu dia punya teman-teman yang eh, mau olahraga bareng dan di lingkungan rumahnya juga terdapat tempat yang bisa dipakai untuk olahraga gitu. Jadi banyak faktor yang mendukung untuk dia melakukan eh, perilaku kesehatan. Next, Mas. Ya, jadi di sosial kognitif ini memang ada 3 poin besar ya yang saling mempengaruhi dan itu tidak berdiri sendiri. Yang pertama yaitu kognitif. Faktor kognitif itu menyeleksi apa saja yang akan diperhatikan atau attention dan apa yang akan diingat kembali, serta menentukan apakah orang merasa perilaku itu layak dicoba atau tidak. Lalu ada behavior, yaitu perilaku memerlukan capability, yaitu tanpa keterampilan dan keyakinan, orang tahu tapi tidak akan melakukan. Lalu ada enviro, yaitu lingkungan yang memberi contoh atau model.
menyediakan atau menghalangi kesempatan dan memberi penguatan, pujian, sanksi atau penghargaan. Jadi eh, memang di dalam teori model teori kognitif sosial kognitif ini, tiga poin ini adalah saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri ya. Contohnya itu seperti misalnya dalam segi kognitif, seseorang itu mengetahui bahwa mencuci tangan itu bisa mencegah penyakit. Maka perilaku kesehatannya adalah eh, dia mengetahui bahwa mencuci tangan itu bisa menyebabkan pencegahan penyakit seperti diare, flu, dan sebagainya. Lalu ada behavioral. Nah, ketika dia mengetahui bahwa cuci tangan itu baik untuk kesehatan, maka ia akan memiliki keterampilan dan kebiasaan untuk mencuci tangan dengan benar. Maka perilaku kesehatannya itu seperti kalau sebelum makan dia cuci tangan dulu, sebelum beraktivitas, atau setelah keluar dari toilet. Nah, di bagian environnya, dia akan mendapatkan lingkungan yang mendukung dengan menyediakan air dan sabun. Jadi, mungkin dia bisa, misalnya dia bekerja di suatu instansi, dia bisa mengusulkan gitu, di instansi tersebut ada tersedia fasilitas cuci tangan sehingga ketika dia atau rekan-rekannya mau cuci tangan pakai sabun itu ada fasilitasnya. Jadi semuanya saling mendukung satu sama lain. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Krisna. Kepada Mas Krisna disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, teman-teman, saya melanjutkan terkait teori dan model promosi kesehatan. Di sini ada teori prinsip Rorschach model yang diperkenalkan oleh Lawrence Giring, di mana model ini merupakan kerangka promosi kesehatan atau perencanaan kesehatan yang berbasis perilaku dan lingkungan. Nah, dalam model Lawrence Giring ini di, terdapat ada prinsip dan konsep. Di mana untuk prinsip ini adalah bagian atau diagnosa, analisis maupun asesmen terkait masalah kesehatan yang ada. Kemudian proceed adalah eh, apa namanya implementasi dan evaluasinya gitu. Jadi dengan model ini eh, promosi kesehatan itu secara komprehensif. Jadi bisa dilakukan untuk kebijakan-kebijakan atau program-program kesehatan yang berkelanjutan gitu. Nah, untuk di teori ini itu ada kualitas hidup. Kemudian eh, contohnya misalkan saya ingin me, apa namanya meningkatkan atau mencapai zero accident atau kalau di tempat saya zero accident, angka kecelakaan turun, tidak ada kecelakaan atau tempat kerja aman, maka langkah selanjutnya saya akan mendiagnosa sosial atau epidemiologi. Berapakah prevalensi kecelakaan atau berapa angka penyakit akibat kerja yang ada di tempat kerja. Kemudian jika setelah data ini ada, kemudian dianalisis nih di bagian fase 3 itu ada perilaku dan lingkungan. Itu kita analisis bagaimana perilaku pekerjanya, apakah pekerjanya eh, patuh menggunakan APD atau tidak, kemudian lingkungannya mendukung atau tidak. Nah, setelah di sini kita menurut Lawrence Greens, penyebab perilaku itu ada tiga. Yang pertama ada faktor predisposisi, kemudian faktor pemungkin, dan faktor penguat. Ini adalah prinsip predisposisi, enabling, dan reinforcing. Ya. Jadi untuk di faktor predisposisi ini adalah eh, terkait seperti sikap, kemudian keyakinan, dan nilai-nilai. Nah, untuk di faktor pemungkit atau enabling ini adalah fasilitas. Apakah di tempat kerja ini ada apa namanya APD-nya tersedia, ataukah APD-nya masih layak atau tidak? Nah, untuk di faktor predisposisi ini tadi adalah pengetahuan pekerja terkait risiko bahaya atau terkait pengetahuannya terkait APD alat pelindung diri gitu. Kemudian di faktor penguat adalah
Misalnya, apakah teman-temannya juga menggunakan alat pelindung diri, atau apakah ada sanksi dari pimpinan, gitu. Apakah pimpinan juga mendukung atau tidak, gitu ya. Kemudian, nah dari sini, ini adalah pengaruh dari kebijakan. Apakah di perusahaan di tempat kerja itu ada kebijakan yang apa namanya, yang pelakon yang mewajibkan adanya pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian apakah ada inspeksi rutin terkait alat pelindung diri, apakah ada penyediaan apa namanya alat pelindung diri, kemudian dan kebijakan-kebijakan lainnya yang apa namanya yang ada di tempat kerja tersebut gitu. Jadi untuk model ini adalah model dari awal analisa awal perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi gitu. Jadi model ini model yang komprehensif dan apa namanya menyeluruh lah gitu. Kemudian next selanjutnya ini ada teori of resonant action. Ini teori diperkenalkan oleh Martin Fishman dan Engine ya tahun 1975. Nah, untuk teori ini teori yang cukup simpel ya, di mana menurut Martin Fishman dan Engine eh, perilaku ini dipengaruhi oleh behavior, dipengaruhi oleh niat atau intention yang Bapak hijau. Kemudian, nah untuk intention, niat ini secara langsung dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif gitu. Jadi, misalkan eh, di sini ada pekerja yang sikap apa namanya sikap dia mempunyai sikap bahwa menggunakan APD itu wajib, menggunakan APD itu baik untuk dirinya, maka itu setengah dari perilaku, setengah dari niat akan terwujud itu. Kemudian ada norma subjektif nih. Ini adalah dukungan dari teman-temannya, apakah teman-temannya juga menggunakan APD, atau apakah ada reward, apakah ada sanksi dan sebagainya di sini di norma subjektif dan jika keduanya terpenuhi maka niat untuk pekerja secara sukarela menggunakan APD akan terwujud dan perilaku sehat, perilaku aman itu akan terwujud berdasarkan teori. Namun dalam teori ini hanya mempertimbangkan aspek individual atau pribadi sendiri gitu tanpa memperhatikan aspek eksternal gitu. Adapun di sini eksternal variabel ini adalah faktor yang memang ada, tetapi tidak secara langsung mempengaruhi niat gitu. Dia faktor eksternal ini akan mempengaruhinya ke eh, keyakinan dia, ke persepsi dia terhadap norma yang ada dan dan lain-lainnya. Nah, untuk teori ini disempurnakan lagi dengan adanya teori eh, next please, teori Planet Behavior atau TPB. Nah, di sini jika tadi eh, perilaku itu disebabkan oleh niat dan niat disebabkan oleh sikap dan norma subjektif. Nah, untuk di teori ini ditambah lagi bahwa untuk adanya niat, eh, niat untuk perilaku gitu ya, untuk niat mewujudkan perilaku itu dipengaruhi juga oleh persepsi terhadap atau kemampuan dia lah, kemampuan di persepsi dia terhadap apakah dia mampu menggunakan APD, apakah dia mampu melakukan perilaku kesehatannya atau tidak gitu seperti itu. Jadi misalnya eh, tadi perilaku menggunakan APD ya, dia ada pekerja yang sudah sikapnya sudah tahu nih dia tuh punya sikap bahwa menggunakan APD itu sudah apa, aman buat dirinya, menggunakan APD itu baik untuk dirinya dan sekitarnya. Kemudian teman-temannya juga mendukung, kemudian apa namanya atasannya juga mendukung dan lingkungan sekitarnya mendukung. Tetapi ketika perceived control ini kemampuan dia tidak dia tidak merasa mampu menggunakan APD, dia tidak tahu cara menggunakan alat pelindung diri seperti apa, dia tidak tahu jenis APD yang tepat seperti apa, maka itu juga eh, akan mempengaruhi niat dia. Itu jadi mungkin perilaku inisiatif itu akan tertunda terlebih dahulu sampai dia mengetahui apa namanya
mengetahui atau dia yakin bahwa dia mampu menggunakan APD atau mampu melakukan perilaku tersebut gitu. Selanjutnya dari teori ini disempurnakan lagi menjadi teori satu lagi mas, next. Integrated Behavioral Model ada IBM. Next mas. Nah ini adalah model yang terintegrasi dari tadi teori TRA dan teknik. Keunggulan dari kerangka ini adalah memasukkan faktor-faktor karakteristik demografi setempat sebagai variabel jauh, variabel jauh ya meskipun tidak langsung. Yang diduga mempengaruhi secara tidak langsung terhadap niat dan perilaku tertentu. Saya ambil contoh yang tadi lagi terkait penggunaan alat pelindung diri. Misalkan tadi ada apa namanya, ada sikap, kemudian ada norma sosial, dan ada eh, personal agency itu sama kayak tadi persen kontrol dia keyakinan dia terhadap kemampuan dia persepsi dia terhadap dirinya sendiri apakah mampu melakukan perilaku sehat atau tidak. Kemudian untuk norma ini norma apa namanya norma sosialnya norma apakah teman-temannya mendukung atau tidak. Kemudian tadi sikapnya dia sudah tahu nih ada sikap bahwa APD apa namanya APD itu baik buat dia. Kemudian apa namanya atasannya juga mendukung, kemudian ada sanksi dan sebagainya. Kemudian di sini ada tadi sama ketika dia merasa mampu menggunakan APD, niat itu timbul, tapi belum tentu perilaku itu akan dilakukan. Kenapa? Karena ada faktor lain. Ada faktor lain, di antaranya knowledge, kemudian salience of behavior, atau prioritas dia, atau seberapa besar apa namanya perilaku itu berpengaruh terhadap dia. Kemudian lingkungan dan habit. Jadi misalkan dia sudah tahu mau menggunakan APD itu baik atau tidak, kemudian lingkungan sudah mendukung, atasan mendukung, teman-teman mendukung, dan eh, dia juga sudah yakin bisa menggunakan APD, tetapi pengetahuan akan berpengaruh terhadap perilakunya. Bisa jadi dia tetap berperilaku, tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, gitu. Misalkan harus menggunakan alat pelindung diri, tapi alat pelindungnya tidak sesuai dengan resiko bahaya yang ada, gitu. Atau kemudian silence the behavior, dia merasa mungkin dia merasa APD itu tidak terlalu penting bagi dia, bukan bagian dari pekerjaannya, gitu. Maka dia akan berperilaku, tapi akan mungkin kadang-kadang menggunakan, kadang-kadang tidak, yaitu di silence of behavior, gitu. Kemudian di environmental, apakah alat pelindung dirinya ada atau tidak, nah ini juga mempengaruhi gitu. Misalkan dia menggunakan apa dia sudah niat menggunakan alat pelindung diri, tetapi eh, alat pelindungnya terbatas dipakai oleh teman dan sebagainya atau rusak, gitu. Itu juga mempengaruhi perilaku dia. Kemudian ada habit sini ketika sebuah perilaku sudah menjadi kebiasaan, maka perilaku itu akan otomatis dia akan otomatis melakukan itu tanpa sadar gitu ya. Habit ini eh, berpengaruh terhadap apa perilaku. Jadi selain ada niat, di situ ada knowledge, ada tadi science of behavior, environmental construct, constraints, kemudian habit, dan selain itu ada faktor-faktor di luar apa namanya di luar ini gitu ada misalkan demografi, misalkan pekerja baru yang masuk ke dalam apa namanya tempat kerja yang sudah penerapan safety-nya sudah keselamatan dan kereta apinya sudah baik, maka dia juga akan berpengaruh gitu. Itu kemudian wilayah, demografi, usia dan latar belakang juga berpengaruh terhadap niat, tetapi memang secara tidak langsung seperti itu. Baik, Mas. Sudah teman-teman dari apa namanya dari beberapa materi yang disampaikan tadi mungkin promosi kesehatan tidak hanya sekedar penyuluhan,
tetapi bagaimana cara kita menggerakkan apa namanya menggerakkan masyarakat, menggerakkan individu agar dia bisa mandiri gitu, mandiri dalam berperilaku hidup sehat gitu. Jadi bukan hanya sekadar edukasi atau meningkatkan pengetahuan memang eh, salah satu dari promosi kesehatan, tapi tidak hanya penyuluhan atau tidak hanya edukasi gitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Mas Miftah Farid. Oke, Assalamualaikum terima. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Krisna dan Mbak Febri. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun mungkin dari Ibu mungkin ada feedback Bu. Mohon maaf kalau misalkan masih belum sesuai ataupun belum lengkap dari kami gitu. Nanti mungkin ada saran ataupun eh, apa namanya pertanyaan dan lain sebagainya. Mohon dipersilakan. Mohon maaf Ibu, untuk pertanyaan kira-kira mau akan dibatasin atau gimana ya Bu? Itulah saya ke Pak Ahmad. Gimana, Kak Febi? Oh, udah ada yang banyak yang ini ya. Ada banyak yang raise hand nih. Ya. Oke, kita bahas mungkin dibatasi 3 ya, karena ada 2 kelompok yang harus presentasi ya. Gitu ya. Silakan di Oke, diskusi dulu. Nanti oke terakhir siap. kayak kita review. Baik, mungkin dipersilahkan Mbak Rizka terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Farid. Mohon izin, Bu dosen, kelompok satu, mohon izin. Saya ingin bertanya. Jadi, kebetulan saya tertarik ya dengan isu kesehatan terkait resistensi antimikroba Hmm? atau AMR. Hmm? Ya, ini kan menjadi salah satu ancaman terbesar ya bagi kesehatan global gitu, termasuk di Indonesia. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Dia menegaskan bahwa AMR ini telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan global. Jadi kemampuan mikroorganisme untuk bertahan terhadap antimikroba itu seperti antibiotik telah menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan pembiayaan kesehatan secara signifikan. Ini disampaikan saat memperingati Hari World Antimicrobial Resistance Awareness di Jakarta. Nah, AMR ini tidak hanya kan disebabkan oleh perilaku individu yang menggunakan antibiotik secara tidak tepat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti praktik pemberian resep oleh tenaga kesehatan, kemudian penggunaan antibiotik di sektor peternakan, dan lemahnya regulasi distribusi obat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya resistensi. Nah, masalah ini kan menggambarkan bahwa AMR ini bukan hanya persoalan medis, melainkan juga di sini ada masalah perilaku, sosial, sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Nah, oleh karena itu kita memahami bahwa AMR ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan lintas level, melibatkan perubahan perilaku di tingkat individu, komunitas, organisasi, dan sistem. Dalam konteks teori Promkes, ini berbagai model perilaku dapat digunakan secara komplementer ya untuk merancang intervensi yang lebih efektif. Dari yang sudah dijelaskan, itu terdapat teori health belief model, ecological model, social cognitive theory. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana kombinasi teori-teori perilaku tersebut seperti health belief model, ecological model, dan social cognitive theory itu digunakan secara terpadu untuk merancang pendekatan promosi kesehatan yang komprehensif dalam menghadapi isu resistensi antimikroba yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, kemudian tenaga kesehatan, peternak, dan regulator obat. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas program edukasi publik mengenai bahaya AMR ini dapat diukur dari perspektif promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran Promkes dalam mendukung kebijakan nasional tentang pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia? Karena kami merupakan salah satu sektor kebijakan ya, jadi mungkin nanti pendapat teman-teman mungkin nanti bisa kami jadikan sebagai masukan bagi kebijakan-kebijakan terkait resistensi antimikroba di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, mungkin izin saya konfirmasi lagi Mbak terkait dengan pertanyaannya ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan bagaimana kombinasi antara tiga teori tadi, health belief model, terus social cognitive theory, sama ecological model untuk apa namanya, mempertimbangkan terkait dengan aspek AMR tadi ya, untuk program promosi kesehatan gitu ya.
Ya, dalam merancang pendekatan Promkes itu dalam menghadapi isu-isu AMR tadi, Oke. melibatkan berbagai pihak ya, Mas. Ya, Pak. Terus yang kedua, keefektifan apa tadi, Mbak? Ya, bagaimana efektivitas program edukasi publik mengenai bahaya AMR ini Edukasi dapat diukur publik dari ya. ya dari perspektif Promkes, kemudian peran Promkes dalam mendukung kebijakan nasional tentang pengendalian resistensi antimikroba ini di Indonesia. Terima kasih. Oke. Terus yang Ah, ketiga, peran ini kayak promosi hujan nggak sih kesehatan. ini? Gitu ya. Enggak kali ya? Iya, betul, Pak. Peran Promkes dalam mendukung kebijakan nasional Dalam tentang kebijakan, pengendalian dalam AMR kebijakan di Indonesia. nasional. Ya. Oke. Hmm. Mungkin izin nih Bu, kita tampung dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti. Jadi ada 2 pertanyaan ya Bu atau 3? Bisa tadi satu orang bisa 3 pertanyaan ya, jadi Ya, banyak. udah langsung Bu. Udah langsung 3 pertanyaan nih Bu. Ya, kita fleksibel aja deh nanti kalau diperlukan setelah maghrib kita lanjut boleh. Oke, baik Bu. Silakan diatur aja ya senyamannya teman-teman. Siap. Mungkin satu lagi, Mbak, tadi yang duluan Mbak Kris ya. Ya, silakan Mbak Kris. Oke, Mas. Sorry, Mas, terima kasih. Izin, Mas. Bisa diper, Jadi cuman bisa diperbesar lagi volumenya Mbak. Nggak kedengeran. izin. Kedengeran nggak, Mas? Masih kecil. Halo? Iya, kan? Ya, masih belum kedengeran. Sebentar, Mas. Izin. Oke. Eh, Bentar. Bentar, Mas. Bentar. Izin, Pak. Mas, Ya, apa namanya? Kedengeran ya, Mas ya? ya, kedengeran. Oke, silakan. Izin, Mas. Saat ini kan saya sedang berdomisili di daerah Karawang Timur ya, Mas ya. Oke. Di lingkungan saya sendiri gitu ya. Kebetulan masih banyak nih perkawinan di bawah umur gitu, di mana Perkawinan. usia pasangan perempuan itu kebanyakan rentang usianya 16 sampai 17 tahun sudah menikah. Hal ini kan sudah melanggar Undang-Undang Nomor 16 nih tahun 2019, di mana usia cukup menikah itu kan di 19 tahun ya. Oke. Hal ini kan mengakibatkan jadi banyak efeknya gitu Mas. Adanya banyak anak atau bayi yang mendapatkan pengasuhan yang kurang tepat gitu. Contohnya memberikan pola apa namanya makanan MPASI sebelum 6 bulan gitu ya, sehingga adanya isu terkait banyaknya penyakit bermunculan. Contohnya seperti adanya ambeien pada anak bayi gitu loh sebelum usia 1 tahun gitu. Bagaimana menghadapi tantangan tersebut gitu loh Mas berdasarkan teori HBM, ecological model dan SCT. Sih ya Oke, Mas. sama-sama. Mungkin kita cukupkan dulu, Ibu dan teman-teman semua. Nanti, ini udah ada 4 pertanyaan. Nanti mungkin kita jawab bertahap ini. Mungkin saya mau menanggapin dulu terkait dengan pertanyaan yang kedua ya. Jadi pertanyaan yang kedua terkait dengan itu tadi dari Mbak Kris. Mungkin saya langsung tanggapin aja. Izin Mbak, terkait dengan perkawinan di bawah umur tadi ya, 16 sampai 17 tahun itu sudah banyak banget di apa ya, di sekitar kita di Indonesia itu menjadi apa ya, isu yang sangat-sangat besar. Sedangkan di regulasi ataupun standar itu kan harus di usia 19 tahun. Ini terkait dengan kebijakan ini, ini kita butuh kolaborasi ataupun kerjasama antar lintas sektoral ya. Jadi dari dinas kesehatannya, misalnya dari dinas kesehatannya itu bagaimana cara pengawasannya seperti apa, sehingga pengawasan ataupun promosi kesehatan itu seperti apa, sehingga masyarakat itu paham terkait dengan standar-standar yang harus dilaksanakan gitu. Karena mungkin
mungkin mereka paham, cuman nggak apa ya, nggak memahami dampak-dampaknya seperti apa. Karena kalau misalkan kita mengilustrasikan langsung dampaknya seperti apa, biasanya orang langsung sadar tuh terkait dengan bahaya apa namanya resiko tersebut gitu. Karena kalau misalkan kita sekarang kan model promosi kesehatan itu kan sangat banyak ya. Kita berbagai macam media segala macam, atau apalagi yang tren sekarang itu kan lewat TikTok dan lain sebagainya, itu bisa menjadi media edukasi kita di apa ya, instansi-instansi kesehatan, sehingga kita bisa apa ya, kerjasama dengan masyarakat sekitar, dari kelompok-kelompok tertentu, terus tokoh masyarakat, terus ada kelompok pemuda yang ada di masyarakat tersebut, itu yang bisa mempengaruhi masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kerjasama antar lintas sektoral itu tuh sangat penting. Jadi bukan hanya dari dinas kesehatan sebenarnya. Nah, yang paling utama juga di apa namanya, di sekolah, di pendidikan itu kan bisa langsung dari instansi pendidikan itu memberikan edukasi, memberikan gambaran seperti apa sih resikonya kalau misalkan dipaksakan untuk menikah di bawah apa namanya, di bawah umur 16 sampai 17 tahun itu tadi. Karena kan ada beberapa resiko itu kan. Jadi ada beberapa resiko yang em, akan dihadapi atau yang akan dialami oleh individu itu sendiri. Jadi tadi ada dari dinas kesehatan bisa, terus ada dari instansi pendidikan bisa, terus ada dari kelompok masyarakat sih sebenarnya. Kelompok masyarakat itu juga bisa terlibat untuk memberikan edukasi, memberikan gambaran kepada masyarakat-masyarakat, terutama pemuda-pemuda yang mungkin sekarang ini kan isunya apa ya, pergaulan bebas tuh yang udah merajalela lah, udah sangat sulit untuk dikendalikan. Itu di mana-mana kita ketemu apa anak-anak di bawah umur itu masih berkeliaran dan lain sebagainya. Itu uh, perlu kerjasama antar lintas sektoral itu tadi. Siapapun itu bisa terlibat sebenarnya, bukan hanya instansi-instansi terkait, tapi gimana eh, apa masyarakat itu sendiri udah mulai sadar, mulai aware, mulai mau merubah perilakunya, mau merubah budaya-budaya tersebut. Yang paling sulit mungkin budaya-budaya yang menjadi adat istiadat di suatu daerah tertentu. Misalkan kan ada beberapa daerah yang melegalkan ataupun itu nggak mempermasalahkan terkait dengan perkawinan di bawah umur tersebut. Jadi itu menjadi apa ya, menjadi isu lagi. Makanya apa ya, peran kita mungkin di praktisi kesehatan masyarakat itu eh, bagaimana caranya kita membuat program jadi nggak bosan-bosannya kita mengingatkan orang gitu. Kalau misalkan di saya sendiri itu kan, saya di apa di QHSE ataupun di K3 itu tidak apa, tidak bosan-bosan untuk membuat program, apalagi nih inovasinya, apalagi nih programnya, sekiranya kita bisa bekerja sama dengan siapa agar orang-orang ini mulai apa ya, mulai aware, mulai sadar dan mulai notice kalau misalkan itu tuh ternyata berbahaya gitu. Mungkin itu dari saya, atau ada tambahan dari teman-teman yang lain. Silakan. Tambahan mungkin terkait yang tadi nyambung yang Mbak Shena ya, terkait pernikahan dini mungkin saya juga pernah beberapa kali menemukan jurnal bahwa pernikahan dini juga dipengaruhi oleh pendidikan. Mungkin untuk eh, intervensi jangka panjang ya mungkin eh, itu adalah meningkatkan eh, pendidikan setiap anak-anak atau setiap masyarakat di daerah sekitar. Kemudian juga mungkin biasanya eh, orang-orang yang nikah dini itu di lingkungan yang mohon maaf biasanya ada agamis, kemudian lingkungan pesantren dan mungkin putus sekolah gitu ya. Jadi itu meningkatkan risiko untuk menikah dini. Gitu. Jadi mungkin salah satu intervensi yang bisa dilakukan betul kata Mas Miftah Farid, eh, kerjasama antar lintas sektor itu sangat
sangat penting gitu untuk dilakukan. Misalkan kita tidak hanya sosialisasi ke sekolah-sekolah saja, tetapi ke tingkat pendidikan agama, ke pesantren, ke kiai-kiainya, ke tokoh-tokoh agama, supaya eh, secara tidak langsung kan mereka merupakan influencer lah, influencer dari sektor agama gitu. Jika pengetahuan atau edukasi ke tokoh-tokoh agama dilakukan, mungkin dampaknya juga akan bisa berpengaruh ke eh, masyarakat-masyarakat tertentu yang eh, melancarkan nikah dini gitu. Tidak lagi mungkin kasusnya nanti tergantung sih sebenarnya yang nikah dini itu kasusnya pendidikannya seperti apa, kemudian apakah ada faktor wilayahnya, apakah ada faktor demografi, juga pendidikannya seperti apa, apakah banyak laki-laki atau perempuan yang nikah dini itu tidak tidak bisa dipertimbangkan dan menjadi eh, salah satu hal yang dipertimbangkan untuk intervensi lanjutannya gitu. Mungkin dari saya sih sekian dari Ya, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan kedua atau ada tanggapan dari Mbak Kris? Silakan, Mbak. Terima kasih atas Ya, jawabannya. oke, sama-sama. Jadi mungkin lanjut ke pertanyaannya Mbak Rizka ya. Mungkin ada yang mau menjawab dari Mas Krisna atau Mbak Feby? Ada 3 pertanyaan tadi. Iya, izin Mas Farid. Feby, oke, silakan. Baik, saya di sini akan memberikan mungkin ini sekalian diskusi ya teman-teman. Betul. Menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka tadi, saya coba ya. Jadi kalau saya pelajari tentang AMR ini kan penyebabnya itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tidak tepat. Lalu ada penghentian penggunaan pengobatan sebelum waktunya. Lalu ada juga kaitannya dengan kebersihan dan sanitasi dan penyebab bakteri resisten di rumah sakit atau lingkungan. Jadi memang kasus AMR ini cukup kompleks ya, tidak hanya di pengobatan tapi juga dipengaruhi oleh kebersihan dan sanitasi juga lingkungan di mana seseorang itu berada. Dan dampaknya itu juga memberikan dampak yang banyak ya, seperti TBC atau infeksi saluran kemih. Lalu juga bisa meningkatkan biaya perawatan yang tinggi karena pasien tersebut bisa membutuhkan obat yang lebih lama atau perawatan yang lebih lama. Juga bisa menyebabkan kematian akibat infeksi yang tidak dapat diobati. Jadi kalau dikaitkan dengan teori HBM, ecological dan SCT ini, eh, ketika digabungkan untuk efisiensi program promosi kesehatan itu memang bisa menciptakan intervensi yang cukup kompleks baik itu dari individu, sosial dan lingkungan. Memang untuk mengatasi masalah AMR ini tidak bisa hanya dalam satu satu aspek saja ya. Kita harus bekerja sama dengan individu, kelompok masyarakat, juga sampai ke pemerintah. Kalau dari segi HBM ini kan memang berfokus pada keyakinan seseorang ya, keyakinan atau kepercayaan seseorang di mana kepercayaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai elemen, berbagai faktor yang tadi saya sebutkan. Jadi mungkin dalam segi HBM-nya itu yang bisa kita lakukan adalah kita meningkatkan kesadaran dulu kepada pasiennya, baik atau kepada masyarakat, dan motivasi untuk berperilaku sehat gitu. Di sini mungkin yang lebih berperan adalah tenaga kesehatan atau tenaga apotekernya mungkin yang lebih paham tentang obat-obatan sehingga mereka memiliki kepercayaan yang kuat, kepercayaan diri dan masalah-masalah yang mungkin bisa menjadi penghalang akan mendapatkan solusi dari teori HBM ini.
Lalu dari ecological theory, itu kan kalau ecological itu ada kaitannya antara lingkungan dan individu. Maka di sini juga kita untuk melaksanakan promosi kesehatan itu memang harus melibatkan berbagai lintas sektor gitu ya. Baik itu dari individunya, baik itu keluarga, komunitas, institusi kesehatan, ataupun pemerintah. Jadi memang kita tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa hanya mengharapkan individunya saja, tapi juga harus ada peran dari komunitas, keluarga, dan pemerintah juga. Lalu di SCT itu kan memang eh, yang ditekankan dalam SCT itu adalah observasi, self-efficacy seperti itu kan. Jadi di sini memang ada peran dari tokoh masyarakat yang dipercaya, yang mungkin bisa memberikan edukasi atau memberikan contoh kepada masyarakat bahwa perilaku kesehatan itu memang harus ditegakkan agar tidak lagi terjadi AMR tersebut. Jadi mungkin dari HBM dan SCT ini bisa kita kombinasikan itu seperti kita membentuk keyakinan individunya dulu. Di dalam self efficacy ini kan mungkin kenapa AMR itu bisa terjadi mungkin dari individunya belum memiliki keyakinan yang kuat gitu sehingga di situ diperlukan seperti edukasi, seperti dukungan keluarga, lalu dalam level komunitas juga diperlukan gitu, seperti dukungan atau pembelajaran kelompok, dan level organisasi juga seperti itu. Baik itu dari dinas pendidikan itu bisa melaksanakan program UKS dan kantin sehat, di mana itu kan juga berkaitan dengan sanitasi lingkungan. Nah, dari Dinas Pertanian juga seperti itu, bisa melakukan promosi pangan, lokal bergizi, atau bisa menyediakan bahan-bahan pangan yang baik. Dari lingkungan hidup juga seperti itu, bisa melaksanakan kampanye kebersihan lingkungan, karena memang AMR ini kompleks ya, dari lingkungan juga berperan di dalamnya. Jadi harus ada kerjasama antar lintas sektor gitu. Dan dari dinas sosial juga ada peran seperti itu dan ada dukungan ekonomi mungkin dari keluarga yang terdampak. Mungkin integrasi dari tiga teori tersebut, dari identifikasi masalah sampai evaluasinya itu memang bertahap ya, Mbak. Jadi memang dimulai dari tingkat individunya dulu, lalu dari individu ke masyarakat, di mana perilaku hidup sehat itu harus harus benar-benar dilaksanakan. Nah, dari perilaku dari individu baru kita bertingkat kepada kader kesehatan, di mana kader kesehatan ini juga diampu oleh puskesmas. Kader kesehatan juga secara tidak langsung bisa berperan di sana, bisa untuk memantau rumah-rumah atau memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Karena mungkin kalau di puskesmas sendiri kan kita tidak bisa ya setiap hari untuk tersentuh kepada masyarakat. Jadi kader itu seperti perpanjangan tangan puskesmas kepada masyarakat gitu. Lalu untuk penguatan kebijakan itu mungkin kita membutuhkan kolaborasi itu antara puskesmas bisa jadi dinas kesehatan lalu di BPOM juga mungkin bisa jadi supaya kebijakan-kebijakan kesehatan itu bisa tidak hanya ditegakkan namun juga ada kedisiplinan di dalamnya. Lalu untuk evaluasinya mungkin em, sama ya seperti yang sebelumnya saya sampaikan, tidak hanya di tingkat eh, institusi kesehatan saja, namun juga seperti dinas sosial, dinas lingkungan hidup. Jadi memang cukup kompleks ya sebenarnya program Promkes untuk kasus AMR ini. Mungkin sekian ya dari saya. Jika ada tambahan atau tanggapan dari Mbak Rizka, disilahkan atau ada tanggapan dari teman-teman lain. Terima kasih. Oke, mungkin izin menambahkan Mbak, saya lumayan tertarik terkait dengan tadi untuk peran Promkes untuk kebijakan nasional sih Mbak. Mungkin Mbak Rizka sendiri kan sekarang posisinya di Kementerian Kesehatan ya Mbak.
Iya betul Pak. Nah, Iya. mungkin kita diskusi aja Mbak. Kalau di promosi apa di Kementerian Kesehatan ini sendiri uh, udah ada programnya seperti apa gitu. Misalkan nanti kalau misalkan udah programnya, lalu nanti kita diskusi buat kira-kira ada apa ya, ada peran sektor-sektor lain enggak yang bisa mendukung hal-hal tersebut gitu Mbak, biar enak diskusinya. Silakan Mbak. Udah contoh program dari Kementerian Kesehatan nggak terkait dengan AMR ini? Jadi sejauh ini apa yang sudah dilakukan gitu ya? Ya, betul gitu. Biar kita juga paham nih, Bu. Oh, yang belum Langkahnya dilakukan kemana, apa dari mana? gitu. Biar ada ide-ide yang lain gitu sih, Bu. Apa jangan-jangan Kak Rizka mau kasih kita project ini? Enggak Bu, sebenarnya Boleh, kan Bu, ini boleh. masih agak awam juga ya Bu tentang AMR. Cuma tertarik sih Hmm. untuk mendalami. Jadi sebenarnya pengen ya Oke. dari tanggapan dari teman-teman gitu. Maksudnya untuk AMR ini menurut teman-teman tuh seperti apa terkait kebijakan-kebijakan yang sudah mungkin teman-teman Hmm. ketahui gitu sih. Oke. Lebih Oke, ke siap. discuss gitu sih Pak Ketua. Oke, siap. Aduh, ketua. Oke, terkait dengan AMR ini sih, saya sebenarnya lumayan awam, Mbak. Istilahnya, jadi orang masyarakat tertentu ini kan nggak banyak yang paham terkait dengan AMR ini. Jadi poin pentingnya itu adalah memberikan pemahaman dulu nih terkait dengan AMR ini apa sih gitu. Karena kalau misalkan orang yang nggak paham terkait dengan AMR ini, kita juga nggak tahu nih harus ngelakuin apa, bahayanya apa, risikonya apa gitu. Itu paling penting menurut saya. Dari situ mungkin yang paling dekat di masyarakat itu kan ada di puskesmas ya. Jadi mungkin program-program di puskesmas itu seperti apa nih pemberdayaan apa pemberdayaan masyarakatnya. Jadi apakah ada program surveillance-nya ataupun program edukasinya terkait dengan AMR ini gitu. Nah, istilahnya mungkin kalau misalkan AMR ini adalah isu yang terbaru, kita juga memberikan salah satu isu kesehatan nih, Enggak. Bapak Ibu di masyarakat itu kalau misalkan AMR ini punya apa resiko penyakit ataupun lain sebagainya terkait dengan kesehatan kita gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi pemahaman kepada masyarakat itu harus benar-benar terdistribusikan dengan baik sehingga semua masyarakat itu juga paham apa itu AMR. Jadi kalau misalkan orang udah paham kan, udah paham dampaknya, orang biasanya udah mulai takut tuh untuk ngelakuin apa sesuatu gitu istilahnya. Walaupun misalkan kayak contohnya eh, mungkin orang udah tahu bahaya merokok, cuman masih ada yang merokok gitu, itu mungkin hal yang lain. Cuman intinya kalau misalkan udah paham resikonya, biasanya orang lebih takut gitu. Nah, itu poin yang pertama menurut saya. Terus nanti dari poin itu bisa nanti terkait dengan kebijakan itu dievaluasi lagi dari pelaksanaan dari mungkin yang paling rendah itu ada di puskesmas itu sendiri pelaksanaannya seperti apa. Terus nanti dari evaluasi tersebut dibuatlah kebijakan yang eskalasinya mungkin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, terus nanti naik lagi ke provinsi, terus baru nanti ke Kementerian Kesehatan. Biasanya kalau dari kementerian kan dapat insight-nya ataupun dapat masukannya itu dari bawah dulu nih, dari yang lapangan dulu lah istilahnya. Program-programnya seperti apa, keefektifannya seperti apa gitu. Itu sih yang menjadi poin utama kalau misalkan dari saya. Nah, terkait dengan program-program itu bisa juga bekerja sama dengan apa pihak-pihak lain tadi, apakah bisa memanfaat, bisa kita kerjasama dengan dinas pendidikan ataupun instansi pendidikan ataupun masyarakat yang ada di sekitar untuk memberikan pemahaman terkait dengan AMR itu sendiri gitu. Mungkin itu dari saya. Terus yang tadi keefektifan edukasi publik ke, dari perspektif promosi kesehatan gitu ya Mbak. Jadi eh, gimana sih edukasi yang efektif, yang baik, sehingga masyarakat itu tuh bisa gampang menerima. Kalau dari saya lebih ke
apa ya, memberikan gambaran, memberikan ilustrasi. Biasanya kalau misalkan masyarakat tuh kalau misalkan dikasih ilustrasi, dikasih gambaran dan dikasih tahu dampaknya seperti apa, biasanya langsung apa ya, aware gitu, sadar gitu. Nah, itu kan media-media sekarang kan sangat banyak ya. Kita bisa memberikan edukasi melalui media sosial, itu eh, kita bisa apa ya, apa, gabungkan dengan tren-tren yang sekarang. Biasanya kan ada apa ya, kalau tren sekarang tuh ada joget dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diselipin di situ, sehingga oh, orang-orang ini mulai sadar nih kalau misalkan ternyata dampak ke apa ya, resiko kesehatan dan lain sebagainya itu bisa kita mendapatkan dari situ gitu. Kalau efek apa, keefektifan untuk edukasinya itu menurut saya seperti itu kalau sekarang, karena kan uh, media sosial ini agak lumayan banyak yang mengakses gitu. Jadi bisa benar-benar semua orang tuh bisa mengakses untuk media sosial. Ya, mungkin itu program-program yang dari apa, instansi-instansi kesehatan untuk memberikan edukasi yang efektif ke masyarakat. Mungkin itu dari saya. Izin sedikit menambahkan, eh, dari saya mungkin sama nih sama kayak Mas Farid. Saya juga awam gitu terkait AMR ini. Mungkin jadi untuk promosi kesehatan di sini adalah yang paling pertama adalah ya tadi edukasi ke masyarakat apa itu Mas, AMR, kemudian sampai ke tingkat mana sih AMR ini sudah diedukasikan gitu. Kemudian mungkin bagaimana agar cara masyarakat mengerti, mungkin selain tadi benar kata Mas Farid, bisa dengan media sosial sekarang, mungkin juga bisa penurunan bahasa lah, maksudnya menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh masyarakat awam gitu. Karena tujuannya adalah agar masyarakat lebih paham nih gitu. Kalau kita menyebutkan AMR, antibiotik resistensi dan lain-lain, mungkin masyarakat juga akan kesulitan gitu. Gitu. Jadi pertama mungkin di situ disesuaikan dengan siapa yang kita edukasi, di mana kita mengedukasi mungkin di situ. Kemudian itu kan dari segi individu, dari segi lingkungan, ekologikal, mungkin kita bisa ke BPOM, ke apotek-apotek gitu ya, atau apakah di apotek ada masih menerima pembelian obat tanpa resep gitu. Nah itu bisa dilihat juga apakah seberapa besar sih pembelian obat tanpa resep itu gitu. Itu kan bisa sebenarnya bisa diukur kalau dari segi aturan seharusnya gitu. Tapi kenyataan di lapangan saya juga masih belum tahu. Tapi seharusnya ketika ada kebijakan untuk AMR ini ya ada pengukuran-pengukuran yang tepat sampai dengan beberapa layer gitu. Misalkan untuk pendidikan ya saat edukasi kita ada proses pretest, adakah peningkatan pengetahuan. Kalau misalkan di segi tadi ekologikal lingkungan kebijakan ya itu diukur apakah kebijakan itu efektif atau tidak. Kemudian berjalan atau tidak itu bisa diukur dari beberapa indikator yang memang sudah ditentukan di awal. Misalkan tadi terkait apa namanya eh, pemberian obat antibiotik tanpa resep gitu-gitu. Kemudian eh, untuk kampanye mungkin kampanye juga bisa dilakukan berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada di masyarakat seperti itu. Kemudian eh, tadi sih untuk HBM mungkin terkait HBM mungkin masyarakat biasanya putus obat ya antibiotik itu ketika dia sudah merasa sembuh ya dia akan sudah berhenti minum. Nah, itu mungkin peran HBM dari HBM di situ. Masyarakat sudah yakin bahwa dirinya sudah tidak terpapar penyakit, jadi dia akan berhenti antibiotik tersebut. Padahal seharusnya memang diminum sampai habis. Tapi karena masyarakat yakin dia sudah sembuh, ya dia sudah berhenti lah terus obat. Gitu. Mungkin itu sih sedikit dari saya. Terima kasih. oke, terima kasih Mas Krisna. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Rizka, silakan Mbak. Kita diskusi aja Mbak. Iya, sebenarnya kalau dari Mohon, ya silakan. mohon izin ingin sedikit menambahkan mungkin Oke, silakan. sebagai seorang nakes di puskesmas. Jadi saya juga agak sebenarnya sih agak sedikit awam juga masalah AMR ini. Tapi yang sebenarnya
ada suatu kasus ketika si pasien tersebut datang ke puskesmas yang baru-baru ini sekitar bulan lalu, ternyata dia udah resisten obat TBC gitu kan, datang pas begitu udah resisten obat, ternyata setelah dikuliti dan ditanya, udah nih pas begitu setelah ditanya, langsung turun ke lapangannya dan langsung tanya ke ke kader-kadernya, itu ternyata si pasien tersebut emang udah merasa sehat banget nih, udah minum obat itu sekitar 4 bulanan kayak gitu. Seharusnya kan obat itu kan diminum lebih kurang 6 bulan untuk obat TBC apa namanya TBC-nya itu. Nah terus yang menjadi apa namanya faktor-faktor yang saya garis bawahi di sini, sebagus apapun kebijakan yang kita buat, sebagus apapun juga lintas sektor segala macam yang kita koordinasikan, sebagus apapun juga pemberdayaan masyarakat kayak seperti apa namanya, seperti kader-kader masyarakat, uh, seperti kader-kader masyarakat itu, kalaupun misalnya si pasien tersebut agak sedikit bandel atau nggak mentaati peraturan seperti itu, ya kita harus berbuat apa gitu. Kalau misalnya kita sebagai nakes, nah, itu aja sih sedikit tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Atila. Oke, lanjut mungkin Mbak Rizka. Iya, Silakan Mbak. mungkin Ibu, Bapak. Sebenarnya kalau dari Kemenkes sendiri ya itu sebenarnya kita Hmm, tuh gak ada program yang terkait AMR ini ya. Kita oke. sudah melaksanakan sih apa kita udah membuat ada regulasi kesehatan juga terkait penggunaan antibiotik dan praktik pengendalian infeksi ini melalui Permenkes 28 tahun 2021 ya tentang penggunaan antibiotik dan regulasi terkait praktik klinis dan indikasi penggunaan antibiotik. Nah, ini sebenarnya harus sudah berlaku ya di rumah sakit serta fasilitas kesehatan menengah ke atas. Jadi sebenarnya dari rumah sakit ini juga diarahkan kepada FKTP gitu sosialisasinya sebenarnya sehingga praktek di lapangannya pun nanti akan selaras gitu ya. Sebenarnya regulasi sudah ada, namun ya tantangan dari kami ya itu terkait kepatuhan dan implementasi di lapangan sebenarnya yang masih belum optimal seperti itu sih. Jadi ya masih banyak kendala-kendala juga yang dialami ya seperti tadi sudah disampaikan juga bahwa mungkin masyarakat awam juga terkait AMR ini gitu sih. Jadi sebenarnya ya butuh dukungan juga sih dari teman-teman di lapangan juga untuk mendukung keberhasilan program dari untuk menangani isu-isu kesehatan kita ya supaya kan untuk mencapai transformasi kesehatan Ya. itu butuh eh, peran dari lintas sektor gitu. Jadi ya sama-sama saling kita kita ngeluarin regulasi kemudian dijalankan di lapangannya oleh institusi seperti Dinkes, rumah sakit, mungkin puskesmas seperti itu. Jadi sebenarnya butuh keselarasan sih dalam apa ya menangani program-program isu-isu kesehatan yang masih sebenarnya banyak perlu kita tangani gitu. Ya. Mungkin itu sih tanggapan dari saya ya. Mungkin terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi lagi. Ini ada Mbak Anissa sama Mbak Nadia. Aduh, banyak nih kayaknya nih. Tambah panas ya. Wah, tambah panas nih, Bu. Oke, Mbak Nadia dulu boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bisa dipanggil Nadia aja. Jadi, saya di sini ingin menambahkan, sebetulnya mengenai terkait pernikahan muda itu, eh, jadi bukan hanya dari lintas agama saja, tapi bisa dari yang pertama lingkungan keluarga, lalu yang kedua itu lingkungan pertemanan. Biasanya kan yang mendominasi itu adalah lingkungan dari yang terdekat dulu kan, ya kan. Ya, Lalu sebelum biasanya melakukan biasanya juga dari yang mau menikah itu juga itu ada dilakukan pemeriksaan, contohnya pemeriksaan kesehatannya, apakah dia mengalami pemeriksaan apa
mengalami infeksi menular seksual kayak gitu. Terus juga apakah sudah pernah diobati atau belum. Tapi di sini kenyataannya di lapangan itu kesadaran pribadinya sendiri yang kurang gitu. Apakah dia benar-benar oh iya nih emang perlu nih untuk diobati, tapi merekanya tuh juga takut gitu untuk datang ke puskesnya. Lalu untuk mengenai AMRR, sebetulnya puskesmas itu sudah melakukan pemeriksaan terkait itu bisa dari door to door, terus memberikan ilmu pengetahuan juga, dan mengenai apotik itu juga masih banyak yang menerima yang tidak melakukan resep dari dokter, tapi melakukan pengobatan sendiri, begitu. Em, Terkadang mereka berpikir, oh iya, udah berobat nih di dokter ini, dikasih obat ini udah manjur gitu. Padahal kenyataannya bisa saja dia itu sakitnya itu karena entah karena virus, entah karena bakteri, entah karena jamur. Tapi si pasien ini merasa dengan pengobatan itu aja udah cukup gitu. Jadi di sini kesadaran diri sendirilah yang paling utama. Lalu mengenai putus obat TBC, sebetulnya itu lingkungan itu juga harus diperiksa ya. Jadi ada juga nih waktu itu pernah ada pasien dia ini rajin minum obat, dia nggak putus obat bahkan sampai setahun tapi tidak ada kesembuhan. Selalu diperiksa itu mengalami masih positif TBC, positif TBC. Tapi kenyataannya ternyata setelah ditelusuri ada nggak di lingkungannya juga yang mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Ternyata diketahui ada siapa istrinya. Lalu diobatin tidak, tidak. Terus bisa nggak dibawa ke sini? Enggak mau karena dia merasanya rasa biasa saja. Jadi kesadaran itu bukan hanya saat diri sendiri juga sadar, tapi lingkungannya juga nggak sadar gitu. Eh, Maka dari itu penting dari pertama kesadaran diri sendiri dulu, lalu yang kedua lingkungan lingkungan sekitar, lalu yang ketiga juga baru sektor kesehatan. Misalnya puskes itu udah banyak banget, sering banget datang door to door, bahkan mereka pun juga menyediakan ibu-ibu PKK untuk datang dan untuk memberikan edukasi kesehatan gitu. Jadi udah yang paling banyak yang saya temuin adalah termasuk saya turun langsung itu di puskes gitu, gitu loh. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak Nadia. Mantap. Mungkin ada lagi? Apa udah cukup? Tadi Mbak Anissa tadi. Jadi, nambah lagi. Ya, silakan, Mas Irwin. Siap sedikit eh, apa sih sebenarnya ya? Cerita mungkin atau memang pengalaman kita di lapangan. Tadi senang banget ketika ketika banyaknya teori segala macam itu yang tadi saya bilang sebenarnya kalau di lapangan itu kan kita mengajak orang yang tadinya tidak mau menjadi mau. Itu sih sebenarnya intinya dari promosi kesehatan, merubah perilaku yang tadi belum baik menjadi baik. Itu memang saya dapati memang di masyarakat langsung. Ketika dapat pengalaman atau belajar lapangannya sebenarnya tadi dibilangnya ada banyak kasus contoh. Mungkin nanti bisa kita berunding juga sama yang memang kerja di membuat kebijakan bagaimana kita dituntut 100% untuk program imunisasi. Itu kan sebagai apa sih namanya ketahanan global untuk apa sih global human ketahanan antibody yang kemarin memang dibilangnya, tapi memang kebetulan di lapangan itu ada kelompok yang memang anti vaksin. Itu yang memang agak sulit kita merubah perilaku yang tadinya mau menjadi tidak mau, menjadi yang tadinya tidak mau menjadi mau. Itu yang memang sedikit apa sih namanya kesulitan kita untuk masuki walaupun sebagus apapun materi, sebagus apapun slide kita di lapangan ketika memang orang sudah tertutup mengenai anti vaksinnya tadi, itu tidak akan masuk. Maksudnya nanti program dari Kemenkes misalkan 100% untuk imunisasi, tapi memang di lapangannya kita memang dapat enggak sampai 100% karena memang tadi ada kelompok-kelompok anti vaksin itu. Sama tadi kayak minum obat TB.
Sekarang ada program namanya PTP, pencegahan yang memang belum terkena satu rumah. Itu memang agak sulit karena memang efek sampingnya terlalu berat, ngantuk dan lain-lain karena memang Pak, setelah saya minum, kok ngantuk, kok air kencing saya warnanya kuning, kok agak sedikit merah segala macam, itu ketakutan-ketakutan. Uh, itu yang jadi hambatan kita di lapangan sebenarnya untuk mempromosikan kesehatan. Seperti kemarin ada kasusnya obat cacing, yang memang selama ini kita agak sulit masuk ke posyandu, PAUD, dan TK, dan lain-lain. Ketika ada kasus viral kemarin, yang lagi ramai kematian balita yang siapa tuh namanya kemarin ramai di posyandu pun ketika itu kita agak sulit memberikan obat cacing memang program nasional tadi. Ketika ada kasus tadi kematian yang memang kok nggak minum obat cacing akhirnya meninggal karena memang kecacingan. Itu memang salah satu kejadian di lapangan. Ketika memang ada kasus viral yang seperti itu, berbondong-bondong tuh masyarakat datang ke posyandu, ke puskesmas untuk minta obat cacing. Itu sih sebenarnya pengalaman yang kita dapat di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Mas Irwin. Mungkin langsung aja mungkin Ibu atau mau dilanjutkan Bu? Nah, gimana nih teman-teman? Masih hangat ini. Si hangat nih Udah Bu mau diskusinya. maghrib ya. Mau diluruskan sama Mau Bu? diluruskan. Tapi kalau masih ada angkat tangan berarti masih belum puas ini kayaknya. Oh, aduh masih ada dua Bu. Ya Iya loh, silakan masih Mbak ada. Anissa. Oke, Lanjut aja ya Bu, kita kasih waktu atau 10 gimana? menit aja ya. 10 menit dulu sebelum Oke, sebelum kita siap. maghrib soalnya. Oke Bu. Oke lanjut Mbak Anissa. Akan Baik, izin suara saya terdengar nggak ya? suaranya terdengar tapi nggak on cam. Terdengar tapi agak Iya. jauh. Oke, Nggak ada izin mukanya ya. izin Bapak dan Ibu, saya izin off cam terlebih dahulu karena masih bekerja. Oke Kebetulan Bu. terima kasih Mbak Rizka atas pertanyaannya. Saya izin informasi bahwa saat ini saya juga sedang menjadi salah satu pegawai di sektor kesehatan yang bekerja sama dengan proyek AMR, dan kebetulan kami juga dinaungi langsung oleh WHO. Nah, sebenarnya untuk promosi kesehatan ini mungkin cukup kompleks ya Ibu, karena dalam RPS pembelajarannya aja sampai ada 13 yang di mana artinya itu butuh pembelajaran lebih dalam. Nah, kalau dari opini saya bahwa promosi kesehatan itu kita tidak bisa memberikan asal langsung untuk melakukan promosi, akan tetapi kita juga harus mencari terlebih dahulu informasi dan juga penyebab dari AMR ini terlebih dahulu. Maka dari itu, saya sepakat dengan Mbak Rizka di Kementerian Kesehatan bahwa AMR ini masuk ke dalam salah satu RPJMN. Maka dari itu, bersama dengan WHO, kami disupport sebelum melakukan promosi kesehatan, kami akan melakukan terlebih dahulu surveillance-nya atau mencari bibit penyakit dan penyebabnya agar dapat mensukseskan salah satu RPJMN ini, yaitu untuk mencegah terjadinya AMR, karena betul bahwa kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan itu ditujukan untuk melakukan pencegahan, bukan pengobatan. Akan tetapi, kita tidak bisa melakukan pencegahan saja kalau kita tidak bertemu dulu sama oknum yang sudah terpapar dan kita belum melihat secara langsung apa penyebab keterpaparan. Maka dari itu, mungkin kalau nanti Mbak Rizka Luang dan teman-teman Luang ingin berkunjung ke kantor saya untuk belajar AMR dan mengetahui perkembangan AMR lebih lanjut, boleh, kami sangat terbuka dan terima kasih sudah membantu kami dalam melancarkan AMR. Nanti untuk hasil AMR apa mungkin bisa kami sharing juga dan bisa jadi bahan diskusi bersama bagaimana cara promosi kesehatan ini dapat masif mencegah AMR, karena sampai saat ini juga AMR yang kita lakukan dalam surveillance itu belum ketemu titik pastinya apa yang menjadi penyebab utama AMR ini terjadi. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, makasih Mbak. Mbak, boleh Mbak untuk info-info terkait dengan AMR-nya biar jadi bahan diskusinya kita juga. Nanti bisa di-share juga di grup. Nanti lanjut diskusinya nanti mungkin. Oke, selanjutnya Mbak Endah, silakan. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Kamelia. Sebenarnya saya ini di sini mau nanya sih sama teman-teman ya. Apalagi udah ada beberapa yang sudah ahlinya juga terkait pengalaman pribadi saya juga ya. Kedengaran nggak suaranya Kak? Kedengaran, kedengaran. Nah,
berkaitan dengan resisten obat. Nah, saya ada satu pertanyaan yang sampai detik ini saya masih belum puas dengan jawabannya ya, karena pengalaman pribadi saya sendiri gitu dari orang tua saya ya, qadarullah ibu saya itu pernah terkena TBC tapi tidak pernah mengalami pengobatan TBC sebelumnya. Jadi itu nggak pernah mengalami pengobatan atau terkena TBC sebelumnya, tapi langsung terkena resisten obat. Nah, yang kita bingung dari situ, kenapa bisa terjadi pada orang yang tidak pernah kena TBC dan tidak mengalami pengobatan TBC, tapi sudah didiagnosa menjadi resisten obat TBC dan pada akhirnya harus menjalankan pengobatan tuh lebih dari 6 bulan yang qadarullah dari sepanjang perjalanan itu orang tua saya tidak kuat dengan obatnya yang luar biasa, bikin kita sekeluarga juga stres secara emosional ya. Nah, itu saya masih mungkin dari teman-teman ada penjelasannya kenapa gitu. Tidak pernah kena TBC, tidak pernah berobat TBC, tidak ada. Alhamdulillah dan pemeriksaan ini juga dari pemerintah kita juga yang kita semua di screening tidak ada. Tapi kenapa orang tua saya terkena TBC secara langsung itu resisten obat? Itu sih pertanyaan saya, kenapa kok bisa seperti itu ya gitu. Dan terkait dari segi obatnya, dari virusnya, apakah gimana kok bisa seperti itu? Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi, menjawab. Mbak Nadia nih. Ya, Oke, silakan saya Mbak Nadia. bantu menjawab. Jadi kenapa bisa ketularan gitu kan? Sedangkan dia nggak pernah nih namanya terkena TBC. Dan bisa jadi langsung terkena apa tadi namanya? Tadi apa namanya? Maaf. Multi drug. TBC MDR, MDR. Enggak, ya maksudnya dia terjadi bisa jadi dia ini terkenanya itu ketularannya kontak terhadap orang yang TBC tapi putus obat begitu. Jadi pengobatannya itu eh, bisa jadi langsung pengobatan putus obat. Itulah kenapa orang yang terkena TBC harus minum obat tepat waktu. Tapi bila pun dia putus obat, dia juga juga dalam pengobatan tersebut dia harus tutup pakai masker gitu untuk kesadaran dirinya sendiri. Karena untuk orang yang kontak entah meskipun dia berbicara atau yang lewat dia sambil bersin batuk itu bisa ketularan gitu. Semoga ini menjawab ya Mbak. Assalamualaikum. Boleh izin menambahkan ya, izin Mbak Endah terkait dengan TB-RO atau TB resisten obat ya. Jadi memang TB itu merupakan program prioritas nasional ya. Tentunya mungkin Kementerian Kesehatan sangat memperhatikan bahwa angka kejadian TB ini memang sangat tinggi. Dan sekarang terkait dengan TB resisten obat ini jumlahnya cukup banyak dan kita harus berhati-hati juga karena eh, tadi kan seperti orang tuanya Mbak Endah eh, tidak diketahui apakah ada kontak erat misalnya dengan penderita TB atau mungkin eh, apa memang memiliki resiko yang tinggi terhadap penyakit TB atau mungkin ada penularan langsung yang kita tidak ketahui misalnya di tetangga atau bahkan yang lebih berhati-hati lagi itu tempat makan seperti itu ya, sendok, garpu, kemudian gelas itu adalah alat-alat yang memang bisa membantu menularkan penyakit TB apalagi terlebih TB yang RO yang penularannya memang sangat sangat luar biasa gitu Mbak. Sehingga eh, kita mungkin eh, tadi saya nyambung dengan yang disampaikan oleh Mas Irwin, bagaimana kita memberikan kesadaran kepada masyarakat karena kalau programnya sudah bagus, sudah ada gitu ya. Tapi kalau masyarakatnya memang sulit untuk kita guidance untuk hidup yang lebih bersih lagi, lebih sehat lagi, seperti itu memang sulit gitu ya.
malah bukannya berkurang program pemerintah yang sudah bagus ini untuk menurunkan angka kejadian TB, malah nambah seperti itu. Jadi mungkin eh, dari sisi apa ya namanya monitoring dan evaluasi sangat penting karena kalau menurut saya kita masih lemah di monitoring dan evaluasi gitu ya. Bahkan mungkin dari fasilitas kesehatan yang sudah ada sekarang didorong harus melaporkan angka kejadian TB itu melalui apa aplikasi SITB gitu ya, aplikasi TBC atau mungkin kalau yang dikenal itu apa ya SITB gitu ya. Jadi harus melaporkan itu didorongnya lewat klaim kalau misalnya memang nggak apa namanya nggak mau melaporkan klaimnya nggak bisa dibayar baru akhirnya fasilitas kesehatan melaporkan angka kejadian TB jadi supaya secara nasional juga tahu sudah sejauh mana nih penanganan terkait dengan TB ini bahkan sekarang mungkin sudah jadi TBRO yang ibaratnya sudah eh, virusnya gitu atau bakterinya sudah lebih ganas lagi, lebih kejam lagi gitu ya untuk menggerogoti paru-paru manusia. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh kita bersama juga terkait dengan bagaimana kita menyadarkan masyarakat dan juga melakukan monitoring evaluasi mungkin teman-teman yang di fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai garda terdepan atau lini terdepan yang mereka langsung berhubungan dengan masyarakat eh, mungkin menjadi apa ya namanya menjadi tugas yang sangat berat gitu untuk bagaimana menyadarkan. Wah, enggak, enggak. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rika. Oke, udah lagi? Mungkin dari Ibu. Silakan Ibu. Oke. Em, sudah apa namanya menjelang maghrib ya, sekali diskusinya. Nah, ini masih perlu satu kelompok lagi untuk presentasi. Ya, Bu. Kalau kita bikin kesepakatan sekarang, apakah kalau kita akan mendengarkan presentasi satu kelompok lagi, berarti kita istirahat dulu sekarang mungkin ya, sampai maghrib, karena sebagian masih di jalan pulang juga saya lihat. Kemudian nanti kita mulai lagi setelah maghrib untuk presentasi kelompok yang kedua, begitu, baru kita wrap up terakhir, atau atau apa namanya materi yang kelompok dua itu sudah di-share sebelumnya kan ya. Sebagian dari materinya itu sudah kita bahas juga karena terkait teori-teori kemudian konsep-konsep dasar perilaku ya. Tadi walaupun konsep dasarnya tidak dibahas, tapi kita sudah langsung ke konten-konten tema-tema yang meluas sekali ya. Itu resikonya orang promkes ya. Harus siap dengan topik apapun gitu ya. Jadi Promkes itu ilmu tools ya, ilmu metode. Tetapi kontennya itu variasinya luas sekali. Jadi nggak usah kaget kalau kita nanti ngebahas hal-hal yang di luar ekspektasi gitu ya. Jadi biasa aja, nggak apa-apa. Memang kejadian kok di sekeliling kita gitu. Nah, itu jadi silakan kalau misalnya kita tidak perlukan presentasi setelah maghrib, berarti saya akan kasih lagi tugas di Edling ya, seperti biasa, komentar untuk memperdalam. Tadi saya akan cari diskusi apa artikel yang relate dengan apa yang kita diskusikan tadi, gitu ya. Kemudian untuk wrap up-nya, eh, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Kita kalau mau em, intervensi promosi kesehatan, teman-teman lebih suka yang lengkap, komprehensif, holistik ya, kesannya jadi rumit, atau yang sederhana tapi nampol, daya ungkitnya tinggi gitu. Ayo pilih yang mana? Yang kedua, Bu. Yang kedua, Ibu. Kedua, Bu. Ya, Kedua, Bu. pengennya Kedua, kalau Ibu. intervensi jangan susah-susah, jangan ribet-ribet ya. Hmm. Gitu kan. Nah,
Tapi tadi kan pertanyaannya kayaknya kok menggabungkan semua teori gitu kan. Kesannya jadi wah ini harus lengkap banget gitu. Nah, itu berlaku biasanya untuk riset. Ya. Izin Ya. suaranya hilang, Bu. Hmm. Ibunya kebentar ya, teman-teman. Artinya iya deh Kak, soalnya lagi hujan di daerah sini Kak. Sepertinya bisa. Masih ada satu akunnya sih. Pagi. Ibunya Ya. masih ada tapi suaranya, izin suaranya nggak kedengaran, Bu. Cek. Nah, sekarang bisa? Sudah, Bu. Iya, Bisa Bu, Ibu terdengar. Bisa, dengar? Ibu. Udah, Bu. Iya. Udah, Bu. Aduh, ada technical error. Oke. Jadi ketika kita intervensi pengennya yang sederhana tapi daya ungkitnya tinggi gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu? Maka diperlukan riset yang tadi tuh mempertimbangkan banyak aspek gitu. Tetapi nanti pada saat analisis data ketika kita riset itu bisa dilihat, bisa dihitung kalau jumlahnya cukup ya, jumlah sampel dan sebagainya itu cukup, kemudian instrumennya tepat gitu ya. Nanti bisa dilihat tuh variabel-variabel mana yang eh, apa? Kalau di statistika tuh ada OR, ada R, ada RR gitu ya, eh apa sih istilahnya odds ratio dan sebagainya gitu ya untuk melihat variabel mana yang penting dan daya ungkitnya paling kuat gitu. Kemudian juga masalahnya lagi di promosi kesehatan kita harus mempertimbangkan tadi tuh aspek lokalnya ya, lokal wisdomnya ya, budaya gitu ya, keyakinan eh, orang-orang di daerah setempatnya seperti apa. Kalau bahasa teman-teman tadi kan kalau orang tidak bisa, tidak mau gitu ya, kita nggak bisa maksa juga gitu. Itu hal yang di luar kendali kita gitu. Nah, jadi sekarang untuk riset juga teman-teman bisa memilih saja, memilih teori mana sebenarnya yang kita mau ambil sebagai teori utama. Teori utamanya dulu berdasarkan variabel utama yang kita mau riset. Baru nanti lihat kalau ada variabel lain yang ingin kita ambil juga berkaitan dengan situasi di daerah itu gitu ya di lokasi kita, baru kita ambil di teori yang lain sebagai pelengkapnya gitu. Tetapi pada akhirnya di kerangka konseptual kita itu akan muncul variabel-variabel pilihan kita yang menurut kita paling relate ya, yang paling ada, yang paling berkaitan dengan eh, apa tema utama atau variabel utama yang kita ambil nantinya. Kira-kira gitu. Jadi nggak usah semangat banget terlalu apa namanya pengen yang sempurna semuanya mau diambil gitu ya, kita tahu diri aja ya. Nanti nanti akan ada tuh bahkan untuk satu misalnya satu satu teori kita pilih tetap akan ada keterbatasan penelitian kita gitu. Itu mungkin buat wrap up diskusi yang pertama. Jadi silakan teman-teman, apakah mau dilanjut setelah maghrib atau kita cukupkan? Bu Endah masih angkat tangan ini masih mau menyampaikan. Oh, Udah. Ya, silakan teman-teman. Masih sanggup kuliah lagi habis maghrib atau gimana? Atau udah capek malam-malam mingguan? Padahal malam mingguannya Malam besok. Sabtu, Bu. Ini malam Sabtu, Ibu. Ya makanya. Ya, teman-teman, Nah, mau dilanjut atau break maghrib dulu? atau break Eh, maghrib dulu kali ya. ya, Maghrib, yang maghrib di ya. waktu Indonesia Timur ya, waktu Indonesia Tengah mungkin ya.
Ya, Udah masuk maghrib. break maghrib 1 jam baru mulai lagi gitu. Atau Nanti Boleh, Bu. mungkin atau dicukupkan, maksud saya kalau misalkan dicukupkan nggak apa-apa. Tadi yang presentasi untuk kelompok yang kedua kita anggap relate dengan pembahasan di kelompok satu tadi juga ya. Jadi bisa bisa langsung diselesaikan untuk sesi yang sekarang. Cuma nanti saya akan kasih tugas di handlingnya. Begitu mungkin ya? Kalau menurut saya lanjut aja Bu, soalnya juga kayaknya banyak teman-teman yang diskusinya menarik gitu. Oh, Kalau masih menurut mau saya, lanjut. tapi mungkin ada Maghrib dulu. teman-teman yang nggak bisa ini, tolong speak up aja gitu kalau nggak bisa. Oh gitu, oke, baik. mungkin kebetulan udah disiapkan mungkin Bu presentasinya, jadi Mm-mm. mungkin sekalian mau Oke, presentasi dari mau teman-teman. presentasi sekarang atau kita break maghrib dulu? Kalau menurut saya break maghrib aja dulu Bu, jadi Break pembahasannya maghrib. lebih fresh dan enak gitu, nggak Break ada yang maghribnya halang. 30 menit cukup nggak? Atau 45 menit atau 1 jam? Ini soalnya di Indonesia Barat kita masih sekitar 20 menit lagi ya maghribnya ya. Apa 1 jam aja? Nanti 1 jam langsung ya. gabung di 18.30 aja kali ya, Bu? Ya, oke, Iya, 1 jam betul. ya. Kita beri 1 jam ya. Nanti Iya, baik, Bu. saya buka lagi linknya di sesi 4 ya. Iya, Bu. Oke, jadi Baik, teman-teman Ibu. langsung masuk di sesi 4. Baik Bu. Baik, Terima kasih Bu. Makasih, sama-sama. Makasih, Bu. Sampai ketemu nanti. Asik, Terima kasih Bu. Bu. Baik, makasih Bu. Terima kasih, Bu.